mau militer menerapkan pola pikir seperti ini. Saya pikir bukan hanya dulu orang tua kita seperti itu. Kita dulu waktu kecil Pak atau ibu kita mengatakan sekolah si pinter dan nyambut gawe, sekolah itu nyambut gawe. Kata Pak Sulis tadi, sarjana itu yang menganggur 1 juta. Tahun 2006 itu saya menulis juga di Kompas, saya bilang tidak 1 juta, mungkin lebih. Karena di Surabaya saja itu tiap tahunnya yang menganggur sarjana hampir mendekati angka 150.000. Ada paradigma terbalik yang seharusnya makin tinggi pendidikannya, posisinya lebih baik. Paradigmanya terbalik. Justru mereka yang berpendidikan rendah itu struggle moralnya, spirit untuk bekerja tentang itu. Mengapa? Karena ada pendidikan yang perlu menunggu ijazah terus. Yang terjadi terbalik. Karena saya khawatir kalau kita memaksa anak untuk dapat gelar sarjana itu nanti justru kalau jadi sarjana memperpanjang barisan pengangguran. Ya, berikut Mas Muhammad. Ini paradigmanya sudah terpola. Model-model seperti ini kadang-kadang juga ketika benar-benar mencari pekerjaan itu apa yang dikuasai itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia kerja. Sekarang ini pertanyaannya, kalau bekerja itu sederhana sekali, bukan ijazah yang diminta, tapi kamu bisa apa? Cuma itu. Bisa apa? Salah satu aja. Kamu bisa. Dan kalau bisa bahasa Inggris sedikit sambil gagal kalau yang gagal itu bisa menyanyi sedikit ya dipakai salah satu bahasa Inggris silakan, menyanyi silakan, semuanya punya nilai lebih dan kita semua yang ada di sini sesungguhnya punya talenta berbeda dan ketika kita gali potensi kita saya pikir disitulah keunggulan kita. Ibu dan bapak sekalian, banyak hal yang salah paham oleh masyarakat. Kata masyarakat bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia itu sempit, saya tidak percaya. Buktikan, kalau satu iklan di Jawa Pos dan Kompas, coba dicatat, itu ada 300 lebih lowongan pekerjaan. Persoalannya adalah mereka yang melamar tidak memenuhi standar kualifikasi yang diminta oleh dunia kerja. Silakan dihitung. 1. Banyak sekali. Ini menjadi persoalan sebetulnya. Dan paradigma itu harusnya sekarang kita ubah. Non-schooling certificate disibus. Orang sekolah itu bukan orang belajar bukan demi sekolah, melainkan demi hidup. Belajar bersama kehidupan. Tidak hanya untuk hidup, tapi bersama kehidupan. Belajar bukan hanya untuk mencari ijazah, tetapi mengembangkan kemampuan diri, menghadapi kehidupan. Ibu dan bapak sekalian, dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu menuntut anak-anak untuk memiliki prestasi yang luar biasa. Cukup bisa hidup dengan baik, saya pikir
itu suatu prestasi sendiri bagi dunia pendidikan. Karena itu saya coba membuat satu kalimat tadi yang terakhir, belajar bersama kehidupan. Lanjut, Ibu dan Bapak sekalian, dari 40 murid SMA di mana ketika saya terlibat di dalam diskusi itu, karena mereka yang membuat pernyataan bahwa kalau saya mendapatkan ijazah itu saya pakai bekerja. Tetapi ketika saya tanya pekerjaan apa yang diimpikan, ceritanya mengejutkan. 22 murid tidak mampu jawab, dan dia juga bingung. Aku akan berpikir. Bingung. 8 diantaranya adalah pekerjaan juga jasa, guru, pengacara, dan lain-lain. Kemudian ada 6 yang ingin jadi pegawai kantor dan di dunia industri, dan 4 diantaranya memilih sebagai wira swasta. Hal yang paling mengejutkan lagi adalah bahwa tidak ada satupun murid yang memilih bidang seni. Tidak ada. Olahraga, apalagi penyanyi itu agak dadakan sewaktu-waktu kalau ada Indonesia Idol, walaupun suaranya pernah dilatih berdaftar boleh. Apalagi jadi penulis. Ibu dan Bapak sekalian, satu-satunya pekerjaan di dunia ini yang tidak mengenal pensiun adalah penulis. Berapapun umur ibu dan bapak, kalau jadi penulis selama masih otaknya mau bekerja dan tangannya bisa digerakkan, dan ini profesi yang menjanjikan. Tapi kalau Mas mengatakan teman-teman produk dari sekolah alternatif itu setingkat dengan SMA sudah mampu menulis 25 buku, sangat luar biasa. Berikut, sekarang harusnya kita memahami apakah tujuan pengajaran ini. Kita tahu semua yang jelas, pengetahuan, perasaan, pembentukan karakter, pendalaman spiritual, dan yang paling penting adalah ini, menuju pengambilan keputusan. Anak kita secara jujur kita harus mengatakan, ketika diminta untuk mengambil keputusan, di sini menjadi problem tersebut. Seperti itu. Bagaimana dia mengambil keputusan? Mengapa begitu? Karena pembelajaran tidak pernah mengarah pada proses berpikir. Dan keputusan berdasarkan tujuan yang pasti, dan kemudian bisa digunakan untuk sekeliling. Ini menjadi bagian terpenting dari tujuan pengajaran, yaitu pengambilan keputusan. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita tarik dalam skala makro, lihat saja, jangankan anak-anak, menteri, bahkan presiden itu kalau mengambil keputusan sering terjadi kegagalan, gampang. Bahkan keputusannya itu menimbulkan manfaat. Jadi barangkali
proses pembelajaran adalah pengambilan keputusan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Beberapa contoh yang sempat saya tulis itu adalah kita mengajak anak untuk menuju kepada kehidupan otentik, menjadi manusia otentik, melihat kenyataan. Itu bisa ibu dan bapak baca sendiri bahwa keputusan jutawan di Amerika tidak pernah duduk di bangku kuliah. Barangkali di Indonesia juga banyak seperti ini, ada contoh ekstrim banyak di Indonesia, banyak sekali. Bahkan lulusan SMP itu karyawannya adalah S2.